Menurut saya ini bisa jadi benchmark loh Bang. Tradisi peralihan kekuasaan di Indonesia belum pernah seperti ini. Ketika presiden yang mau selesai menyiapkan kebutuhan presiden berikutnya, ini pertama kali. Kalau tentang hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ada yang mengatakan sudah mulai ada keributan segala macam. Coba jelaskan ke kami, bro. Saya berikan ruang kali ini, Anda menjelaskan dalam versi istana sebenarnya ada apa? Enggak ada apa-apa kan sebenarnya ya? Atau memang ada apa-apa? Iya, sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman saya memahami ada orang yang punya harapan-harapan ada apa-apa. Ini semua yang sangat baik, semua yang sangat smooth. Bahkan Pak Jokowi memfasilitasi, menyiapkan dukungan-dukungan untuk pemerintahan Pak Prabowo. Menurut saya ini bisa jadi benchmark loh Bang. Tradisi peralihan kekuasaan di Indonesia belum pernah seperti ini. Ketika presiden yang mau selesai menyiapkan kebutuhan presiden berikutnya, ini pertama kali Bang. Kalau ini berlanjut lagi 5 tahun, 10 tahun lagi, ini bisa jadi tradisi yang bagus nih. Nah terus orang, ya mungkin adalah beberapa kalangan yang berharap ada apa-apa, kemudian membangun sebuah teori begini-begini. Yang paling dahsyat itu menurut saya ketika di acara Rapimnas Gerindra. Kita nonton itu. Kan kelihatan gestur, kelihatan ekspresi, kelihatan bagaimana cerianya mereka berdua, bagaimana mereka berdua bertukar pujian, dan menurut saya itu bukan pujian yang dibuat-buat. Itu kan sebenarnya mau ditutupi pakai apa? Mau ditutupi pakai apa? Gini, kalau ada perbedaan Bang, saya sama Abang nggak pernah musuhan, nggak pernah bertengkar, tapi kita pasti ada perbedaan kan Bang. Beda dua manusia itu pasti ada perbedaan. Tapi ini bukan hal-hal yang prinsipil. Karena presiden yang sekarang itu betul-betul dengan tulus, dengan ikhlas menyiapkan fondasi buat presiden berikutnya. Bahkan anggaran Bang, untuk tahun 2025 mungkin baru kali ini anggaran prioritas presiden berikutnya disiapkan oleh presiden hari ini. Udah dimasukin? Udah dimasukin. Yang kemarin 8 program prioritas itu disiapkan. Dulu Pak Jokowi ketika dilantik kosongan Bang. Maksudnya program prioritasnya belum ada di tahun 2024 itu, belum ada di tahun 2014. 2014 belum ada. Nah, kalau 2014 itu di tangan saya. Abang sadar kan di tim transisi sama sekali kosong kan gitu. Karena ini nggak kosong. Bahkan program prioritasnya Pak Jokowi ini, misalnya IKN, dikasih bottom line aja dulu. Makanya orang suka berteori, ini IKN tidak akan dilanjutkan. Kenapa? Anggarannya cuma 100 sekian miliar. Padahal ini Pak Jokowi siapin semuanya ya? Pak Jokowi siapkan semuanya, kecuali IKN tuh dikasih bottom line aja Bang. Seperti apa anunya? Iya 165 miliar atau apa, kan padahal anggarannya pasti triliunan. Jadi itu bottom line aja supaya bisa jalan dulu. Nanti ketika Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo punya BA-bun kan Bang. Jadi dia nanti akan tentukan ini berapa yang mau dia kasih untuk pembangunan IKN. Ruangnya di Pak Prabowo nanti. Berarti tahun anggaran depan? Ya. Gitu. Jadi tahun 2025 nanti Pak Prabowo yang tentukan pembangunan IKN jumlahnya berapa. Nggak di fait accompli sama Pak Jokowi Bang. Ini kan indah Bang. Coba bayangkan kalau Pak Jokowi bisa aja kan Bang, tiba-tiba fait accompli misalnya, pokoknya pembangunan IKN saya gedein deh. Pembangunannya Pak Prabowo biar Pak Prabowo yang tentukan belakangan. Ini enggak. Program prioritasnya Pak Prabowo dikasih semua Bang. Dikasih anggarannya semua, itu diutamakan. Pembangunannya Pak Jokowi yang mau dilanjutkan dikasih bottom line aja. Biar nanti Pak Prabowo yang ngasih berapa yang harus ditaruh di situ. Indah sekali sebenarnya. Terus orang mikir ada masalah Bang, ada jarak, ada pertengkaran. Menurut saya ini terlalu dibuat-buat. Kalau sebagai sebuah harapan dari orang yang hari ini pengen melampiaskan unek-unek, melampiaskan sakit hati, ya silahkanlah. Tapi kalau dari saya mau mengatakan ini transisi yang luar biasa. Nggak ada apa-apa sama sekali ya? Transisi yang bukan nggak ada apa-apa, dinamika ada lah Bang. Tapi ini transisi yang luar biasa. Bagaimana kami publik harus memahami tentang Kim ya? Silakan diminum. Tentang Kim yang tampaknya ada orang mengatakannya bubar jalan. Saya mungkin lebih memilih kata moderat. Tidak berjalan seperti yang seharusnya, terutama di beberapa daerah. Itu harus kita maknai seperti apa?
Loh, saya agak susah bicara soal politik Kim ini Bang. Kepala kantor kepresidenan soalnya Bang. Kenapa emang? Nggak ngurusin politik kan? Nggak ngurusin politik pilkada. Ya, aku lupa. Ternyata harus bicara tentang oke. Ya, atas nama pemerintah saya bisa bicara lah. Saya bisa menggambarkan yang saya tahu sependek perjalanan saya bersama pemerintah. Yang saya tahu tentu saya bisa sampaikan. Tapi kalau bagian politik praktis ya, politik pilkada dan segala macam mungkin saya tidak bisa masuk ke sana. Bagian ini kenapa sampai saya tanyakan karena ada orang yang mengatakan bahwa lagi-lagi ya teman-teman kita juga sih para analis dan para pengamat itu yang mengatakan bahwa tampaknya pada Kim yang tidak berjalan seperti adanya itu menandakan bahwa agenda Pak Jokowi untuk akhir pemerintahannya itu tampaknya tidak berjalan, dan pada beberapa bagian yang dimaksud agenda Pak Jokowi itu yang bagian kita dengar bahwa Pak Jokowi ingin agar kemudian kaki-kakinya masih ada di daerah-daerah, maka ada beberapa kandidat yang tampaknya harus menang. Saya sebut salah satu contohnya di Jawa Tengah misalnya, ya kan? Kita dengarlah itu, bro. Sebagai masyarakat politik kan kita bacalah itu. Nah, dengan tidak jalannya itu, maka kemudian dikatakan bahwa tampaknya tidak berjalan lancar. Pada bagian tertentu, ada yang mengatakan bahwa ini membuat posisi Pak Prabowo menjadi rumit. Di satu sisi dia ingin menghargai pertemanan dengan Pak Jokowi, tetapi efek politik dari peristiwa-peristiwa itu mau tidak mau mempengaruhi perhatian dia. Apa jawaban Anda? Menurut saya yang soal pilkada ini semua pihak sudah terima. Menurut saya ya. Saya tidak mau masuk ke dalam bagaimana mereka membentuk sebuah koalisi dukungan dan segala macam untuk pilkada. Tapi menurut saya ini kan proses demokrasi yang nggak kalah pentingnya, proses demokrasi yang juga nggak kalah besarnya. Pilkada ini memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik di daerah itu juga nggak kalah pentingnya untuk menuju Indonesia Emas. Itu ini nggak kalah pentingnya itu. Presiden yang bagus penting, tapi kepala daerah, gubernur, bupati yang bagus itu juga nggak kalah penting. Serentak lagi lebih dari 500 pemilihan yang akan kita jalani. Jadi ini fokus yang akan jadi jadi perhatian masyarakat. Tapi resource-nya memang kan terbatas, Bang. Resource itu terbatas, Bang, karena kader-kader terbaik mereka mungkin sudah ikut pilkada kemarin, ikut pileg kemarin, Bang. Kader-kader politik terbaik sudah pada ikut pileg kan. Dan yang terbaik-terbaik itu memang sudah lolos jadi anggota DPR kan. Dan resource mereka juga mungkin habis kan, Bang. Exhausted yang kayak gini-gini. Jadi ketika misalnya nyari calon itu juga mungkin nggak gampang. Tapi kalau misalnya ada beberapa terbuka peluang, ada orang-orang lain yang coba masuk, itu juga mungkin nggak bisa dihalangi, Bang. Jadi menyatukan ini, ya, atau kemudian membuat ini, ya udahlah kita sama-sama, tapi kita dua calon, itu juga mungkin terbuka, Bang. Hari ini terbuka karena apalagi syaratnya sekarang sudah mulai turun nih, tidak lagi 20% tapi 7,5%, ada 6,5%, sudah turun jauh. Jadi terbuka peluang untuk itu. Dan tapi kan kita lihat nggak ada keberatan dari pihak manapun, Bang. Dari pihak Kim nggak ada keberatan, dari pihak misalnya diduga-duga nih Pak Jokowi pengen menaruh orang-orang, ini juga nggak ada keberatan soal itu. Jadi kita ngelihat juga dengan proses yang ada ini, kalau memang ada, Bang, ambisi-ambisi itu pasti kelihatan orang yang keberatan kan. Ini nggak ada yang kelihatan keberatan, Bang. Santai-santai aja semua dan nggak ada gaduhnya sama sekali gitu. Setelah itu semua kelihatan smooth sama sekali. Jadi menurut saya semua bisa terima dengan baik. Gitu. Soal apakah kemudian sikap tidak keberatan atau menerima itu karena setelah ditimbang-timbang tak ada gunanya juga ribut-ribut, ya mungkin itu hal yang lain. Itu hal yang lain. Tapi pada faktanya tidak ada yang keberatan kan. Tidak ada yang keberatan dan nggak ada yang marah-marah nih soal ini.